Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom nama budaya. Selamat pagi Ibu Ayu Sugiyati sebagai dosen pengajar mata kuliah Metodologi Penelitian di kelas C5 dan teman-teman sekalian. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok proposal kami yang berjudul Kompetensi SDM, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Pegawai Toko Krisna Oleh-oleh di Sumerte dan Pasar Timur. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Definisi manajemen sumber daya manusia menurut John B. Miner dan Mary Green Miner dalam Hasibuan 2008 menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode, dan program-program yang berhubungan dengan individu karyawan dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai? 2. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai? 3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai? Dan yang terakhir, nomor 4, di antara variabel kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja, yang manakah paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai toko Krisna Oleh-oleh? Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang sudah saya bacakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja pegawai di toko Krisna Oleh-oleh Bali. 2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di toko Krisna Oleh-oleh. 3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di toko Krisna Oleh-oleh. Keempat, untuk menganalisis variabel manakah yang paling berpengaruh secara simultan, kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di toko Krisna Oleh-oleh. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu kegunaan teoritis. A. Manfaat bagi Universitas Warmadewa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran sesuai dengan masalah nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis. B. Manfaat bagi toko Krisna Oleh-oleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi dalam menetapkan kebijakan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai. C. Manfaat bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu SDM tentang pengaruh kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja pada kinerja pegawai toko Krisna Oleh-oleh di Sumerte dan Pasar Timur. D. Manfaat bagi peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pegawai toko Krisna Oleh-oleh di Sumerte dan Pasar Timur dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang sudah didapat dalam perkuliahan sebelum nantinya penulis terjun langsung ke dunia kerja. Yang kedua ada kegunaan praktis. Penelitian ini kesempatan baik untuk mencoba mengaplikasikan teori yang diperoleh atau yang ditekuni di bangku kuliah dengan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya. Kedua, ada kegunaan praktis. Penelitian ini mempunyai kesempatan baik untuk mencoba mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh atau ditekuni di bangku kuliah dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya, serta dapat mengetahui mengenai kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di toko Krisna Oleh-oleh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan, yaitu fungsi manajerial, yang terdiri dari yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, disiplin kerja, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, pengorganisasian.
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, akan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran disiplin kerja, perilaku, kerjasama pelaksanaan kerja, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Yang kelima, pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. Yang keenam, pengembangan atau development. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai fungsi manajerial, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung yang berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai balas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil adalah sesuai dengan kinerja, dan layak adalah dapat memenuhi kebutuhan primernya, serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. Selanjutnya ada pengintegrasian, di mana pengintegrasian adalah keinginan untuk mempersatukan keinginan atau kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan, di mana perusahaan memperoleh laba, sedangkan karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah keinginan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja dalam suatu perusahaan sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dalam program kesejahteraan yang berdasarkan kepada kebutuhan dari sebagian besar karyawan. Selanjutnya ada kedisiplinan. Kedisiplinan adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang paling terpenting dalam kunci utama terwujudnya suatu tujuan, di mana kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan suatu perusahaan dan norma sosialnya. Kemudian yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan, di mana pemberhentian ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keinginan karyawan itu sendiri, keinginan dari perusahaan, kontrak kerjanya yang berakhir, dan pensiun, lalu ada beberapa sebab lainnya. Merujuk kepada variabel dalam proposal kami ini, salah satunya adalah kompetensi, di mana kompetensi sendiri atau kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kinerja seorang karyawan pada suatu perusahaan. Menurut George Clem dalam Emron Yonhee Imas 2017, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dalam menghasilkan pekerjaan yang efektif dan kinerja yang unggul. Pada dasarnya, setiap karyawan mempunyai ciri atau memiliki karakter berdasarkan kemampuan yang harus dikuasainya, dan itu pun harus melalui tahap dan proses sehingga kompetensi itu sendiri dapat berguna dalam dunia kerja. Menurut 2008, motivasi didefinisikan sebagai suatu kekuatan dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Kinerja karyawan menurut Sudaryo dan kawan-kawan 2018 halaman 203, kinerja merupakan aspek penting dalam upaya mencapai suatu tujuan. Kerja lingkungan kerja menurut Avandi 2018 adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerangka pemikiran, pengaruh kompetensi, sumber daya manusia, motivasi, dan lingkungan pada kinerja pegawai toko Krishna oleh-oleh di Sumerta dan Pasar Timur. Kajian teori,
Manajemen Sumber Daya Manusia, Larasati 2018. Membangun spirit dan kompetensi agro-teknopreneurship, Rahman 2021. Motivasi kerja, Taruh 2020. Optimalisasi motivasi dan kinerja pegawai, Ahmadi 2021. Komitmen organisasi, Mardiana Yusuf dan Darman Syarif 2017. Lingkungan kerja dan orientasi kewirausahaan, Maxon, Hamidah dan Prabuwono 2020. Kajian empiris, Pengertian Manajemen Hasibuan 2017 halaman 9. Pengertian Manajemen Sudaryono 2017 halaman 2. Pengertian MSDM Eko Apurwonto 2020. Lingkungan Kerja Avandi 2018 halaman 66. Komitmen Organisasi Busro 2018 halaman 22 dan 203. Kinerja Karyawan Sudaryo dan kawan-kawan 2018 halaman 20 dan 203. Kinerja Karyawan Handoko dan Waluyo 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep. Pengaruh kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja pada kinerja pegawai toko Krishna oleh-oleh di Sumerta dan Pasar Timur. Seperti yang terlihat pada tabel atau sketsa, di sana ada pengaruh kompetensi SDM atau bisa kita sebut X1. Nah, dalam X1 tersebut meliputi X1.1 yaitu pengetahuan, X1.2 itu keahlian, X1.3 sikap. Kemudian ada pengaruh motivasi atau bisa kita sebut X2. Dalam X2 tersebut terdapat X2.1 yaitu motivasi positif dan X2.2 yaitu motivasi negatif. Kemudian ada pengaruh lingkungan kerja atau bisa kita sebut X3. Dalam X3 terdapat X3.1 pencahayaan, X3.2 warna, X3.3 udara, dan X3.4 yaitu suara. Pada X1, X2, dan X3 itu parsial terhadap kinerja pegawai atau bisa kita sebut Y. Dalam Y tersebut terdapat beberapa bagian, yaitu Y.1 yaitu kualitas, Y.2 kuantitas, Y.3 waktu kerja, dan Y.4 kerjasama. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu metode penelitian. Pertama, ada tempat dan objek. Tempat penelitian yang kelompok kami lakukan yaitu pada toko Krishna oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Nusa Indah nomor 77, Sumerta dan Pasar Timur. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengaruh kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja pada kinerja pegawai toko oleh-oleh Krishna di Sumerta dan Pasar Timur. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Identifikasi variabel. Identifikasi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari sehingga memperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lain, mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM X1, motivasi X2, dan lingkungan kerja X3. 2. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai. Variabel definisi operasional adalah definisi yang berguna untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati dan bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel yang bersangkutan. 1. Variabel dependen, kinerja pegawai atau Y. Variabel dependen, kompetisi SDM X1. B. Motivasi X2. C. Lingkungan kerja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain data kualitatif. B. Data kuantitatif. Sebelum data dianalisis, peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.
yang mana uji validitas digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas, di mana suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah stabil dari waktu ke waktu. Uji regresi linear berganda, di mana Sulianto menyatakan bahwa analisis ini dipengaruhi oleh 2 atau lebih variabel bebas, di samping juga terdapat pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Uji signifikansi simultan atau uji F, di mana teknik pengujian ini digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi sehingga diketahui apakah pengaruh secara simultan antara kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan tersebut adalah memang nyata atau hanya kebetulan. Uji T yang dilakukan untuk menguji signifikan nilai koefisien regresi yang diperoleh sehingga diketahui pengaruh masing-masing terhadap kinerja karyawan adalah nyata, dan analisis koefisien beta adalah suatu koefisien yang mengukur hingga sejauh mana pengaruh dari kompetensi SDM, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dari Krisna oleh-oleh. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Presentasi kami tutup dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om.